Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Nizar dan NPM 257820118. Pada video ini, saya akan mengerjakan sebuah hands-on, yaitu video hands-on UTS ya. Video hands-on UTS pada mana ya? Nah, ini dia. Pada mini project yang telah dibuat dari lab atau dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 atau lab 8. Oke, tugas video warp up ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Komponen wajib video. Di sini ada yang bagian pertama, yaitu demonstrasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan lab demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Oke, di sini langsung saja kita coba running project ya, mini project yang telah selesai dibuat kemarin. Kita masuk ke sensor project, lalu kita cmd. Oke, nah di sini ini adalah tampilan awal ya saat program di running. Ada nama, kemudian ada npm pembuat. Nah di sini ada menunya. Yang pertama ada tambah sensor not suhu, tambah not sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat, keluar cari anomali, cetak laporan sensor kritis. Oke, kita masuk ke menu nomor 1. Kita coba. Nah, di sini kita disuruh memasukkan ID sensor suhu atau not sensor. Karena sebelumnya kita belum membuat. Jadi kita harus membuat ID sensor atau not sensor suhu terlebih dahulu. Sini saya masukkan balam. Oke, kemudian kita coba nomor 2. Kita masukkan tabin atau panjang bintang. Nah, di sini sensor ID sensor berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita coba baca semua sensor. Nah, di sini hasil pembacaan sensornya membaca sensor balam itu mencatat status aktif, suhu 23 derajat Celcius. Sistem otomatis menyimpan ke sensor data logs. Kita coba lagi. Coba. Nah, sini ada satu error ya di sensor tabin, yaitu probe tertutup debu atau kotoran. Nah, jadi untuk hasil pembacaan sensor ini dia sudah tersimpan otomatis ke sensor datalog.txt atau file sensor datalog. Oke, selanjutnya kita coba lihat riwayat dulu ya. Kita coba lihat semua riwayat. Nah, di sini ada satu error, kita coba cari anomali. Nah, di sini pencarian anomali selesai. Sekarang kita coba cetak laporan.
untuk melihat error-error atau hasil filter dari data kritis yang ada pada sensor data log atau file sensor data log. Nah, di sini ada satu anomali atau satu error, ada dua. Di sini ada balam, tabin, dan ini R adalah yang terakhir ya. Laporan selesai dicetak. Jadi total ada 15 isu yang ditemukan pada file sensor log, file sensor data log. Oke. Selanjutnya di sini jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari ya. Dari kita coba minggu yang pertama. Misalnya ada version control system, control git and github, deadline laporan dan video. Oke. Praktikum ini menekankan pemahaman proses bukan sekedar menjalankan perintah sehingga mahasiswa. Oke. Kita coba masuk ke sepertinya belum saya kita buka di sini dulu. Nah, ini adalah materi yang dipelajari atau tugas yang dilakukan pada minggu yang pertama, yaitu tentang version control system atau VCS. Jadi, version control system ini yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan fasilitasi kolaborasi. Nah, di sini ada Git. Git itu dikenal juga dengan Distributed Version Control atau VCS. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Jadi pada minggu pertama ini kita mempelajari tentang perintah-perintah Git. Contohnya yang pertama di sini ada perintah git config list. Git config list ini adalah berfungsi untuk melakukan konfigurasi awal. Kemudian di sini ada git repository. Jadi git repository itu adalah gudang atau penyimpanan sebuah folder atau file. Dan repository itu ada yang lokal dan ada yang online. Yang online itu namanya GitHub repository. Oke, di sini ada perintah lagi ya, contoh perintah git yaitu git init. Di sini untuk menandai bahwa folder tersebut merupakan menandai bahwa folder tersebut adalah git. Oke, kemudian pada ini kita selanjutnya di sini kita ada perintah git status. Jadi perintah git status ini digunakan untuk melihat status dari repository tersebut atau status dari file yang ada pada repository tersebut. Apakah statusnya itu modified atau telah dirubah atau belum. Nah, di sini ada perintah git add. Nah, jadi perintah git add ini untuk menandai file tersebut atau menandai file yang telah dirubah ya.
Jadi apakah file tersebut telah dirubah? Kita wajib, ketika kita merubah sebuah file, kita wajib melakukan git add untuk menandai bahwa file tersebut telah dirubah. Kemudian di sini ada commit. Commit di sini berfungsi untuk menandai hasil pekerjaan kita atau eh, menyimpan ya, menyimpan hasil pekerjaan terakhir atau hasil dari perubahan terakhir yang telah kita lakukan. Oke, sini ada perintah git log untuk melihat riwayat perubahan dari git commitnya tadi, dan ada git tag. Nah, jadi git tag itu seperti penanda pada commit tertentu. Misalnya nih seperti pada buku itu kan ya. Biasanya tag itu kan bervariasi, ada V1, V2, V3. Nah, kalau untuk pada tugas kemarin itu seperti lab 3, lab 4, lab 5 dan seterusnya. Nah, ini ada perintah-perintah untuk melihat git tag ini, untuk melihat git tag yang tersimpan atau yang terbuat, yang sudah dibuat. Oke. Nah, sini ada menghubungkan repository lokal ke online repository. Jadi di sini kita itu bisa menghubungkan repository lokal kita yang ada pada laptop kita itu ke GitHub repository atau repository online. Nah, perintahnya itu ada di git remote add GitHub, kemudian link repositorinya. Kemudian di sini ada perintah git push GitHub master untuk mengepush atau mengekspor file yang ada pada repository lokal kita ke repository online atau GitHub repository. Nah, di sini ada contohnya. Nah, untuk di sini ada perintah untuk menghapus tagnya juga ya, yaitu git push origin text. Di sini ada, nah di sini saya akan menunjukkan dari tampilan dari repository online atau GitHub repository. Di sini ada tag-tag yang telah di push. Oke, kita lanjut ke pertemuan 2. Nah, pada pertemuan 2 ini kita dirancang untuk melatih ketelitian dalam menulis kode Python yang standar, bersih dan profesional. Mahasiswa akan menerapkan standar gaya penulisan Prep8 menggunakan alat bantu Vec8, serta mendalami filosofi design of Python. Nah, jadi pada pertemuan 2 atau lab session 2 ini, Best Practice and Design of Python, kita mempelajari tentang penulisan, standar penulisan Python ya. Standar penulisan Python sesuai dengan PEP8 menggunakan alat bantu Vec8. Jadi kalau pada saat kita menuliskan kode itu juga ada standar-standarnya. Nah, di sini kita menggunakan standarnya PEP8. Untuk cara penggunaannya, kita bisa ke menggunakan perintah eh,
Perintahnya kemarin itu saya sedikit maaf ya teman-teman, sini saya agak lupa sama perintahnya. PO ya, perintahnya itu py min m flag 8 kemudian nama filenya ya. Maka di situ file kita, kode program kita akan dikoreksi otomatis oleh flag 8. Kemudian kita masuk ke lab session 3, yaitu ke mini project. Jadi judul mini projectnya itu Smart Environment Node Simulator. Mini project merupakan rangkaian tugas pemrograman yang dilakukan secara bertahap. Mini project dilaksanakan mulai dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Pada rangkaian praktikum mini project 1, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan pemrograman Python. Aplikasi ini mempresentasikan sebuah node IoT di sisi edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Nah, jadi pada mini project 1 atau lab session 3 ini kita tuh disuruh membuat yaitu aplikasi Smart Environment Simulator untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Mana lab 3. Nah, sini kita belajar tentang modul specs and pip. Apa sih modul specs and pip? Jadi modul itu adalah sebuah apa namanya, bisa dibilang aplikasi ya, aplikasi, sorry, sebuah file ya. Modul itu adalah sebuah file, sedangkan package itu adalah sebuah penyimpanan besar, biasanya berisi modul atau file itu. Contohnya itu kayak folder ya, package itu. Modul itu contohnya kayak file yang kita buat. Nah, pada lab session 3 ini kita juga mempelajari yaitu pip. Apa sih pip itu? Jadi pip itu berfungsi untuk agar tampilan pada command prompt kita atau output dari apa namanya, uh, output dari program kita yang kita jalankan itu rapi, terlihat rapi. Seperti contohnya di sini kan kita menggunakan tabulex. Oke, kita sekarang coba lihat atau dan jalankan kode program kita pada lab 3 ya. Di sini kita download dulu. Oke, kita coba cek di sini. Oke, di sini kita harus ekstrak dulu ya. Ekstrak. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, main 2578 Oke. Nah, di sini tampilannya ini adalah tampilan awal pada lab 3 ya. Tampilan aplikasi awal pada lab 3 yang kita buat, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Namun di sini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini pada lab 3 ini untuk menunya hanya ada membaca sensor suhu dan baca sensor kelembapan. Sekarang kita coba
Nah, di sini akan muncul nilai suhu secara acak. Nah, di sini juga muncul nilai kelembapan secara acak. Karena pada praktikum ini kita hanya pada lab session praktikum lab session 3 ini kita hanya membuat sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi suhu dan kelembapan secara acak. Nah, untuk tip tadi itu di sini contohnya seperti tabel ini ya. Tabel ini menggunakan tabulet. Pip menggunakan pip tabulet. Tabulet itu artinya tabel. Nah, tabulet itu bentuknya seperti ini, seperti tabel. Oke, kita lanjut ke lab session 4. Nah, pada lab session 4, di sini lab session 4 kita sudah menggunakan strings, list methods, and exceptions. Jadi pada sesi ini kita akan mengembangkan simulator smart environment yang telah dibuat pada minggu sebelumnya menggunakan sistem IoT yang baik harus memiliki daftar inventaris perangkat yang dikelola. Anda akan menambahkan fitur untuk mendaftarkan sensor baru, manipulasi string, merekam seluruh jejak pembacaan lingkungan. Nah, pada lab session 4 ini kita sudah menambahkan riwayat ya, atau pencatatan. Maksudnya kita sudah menambahkan registered nodes ini untuk menyimpan daftar ID atau lokasi. Seperti yang saya jelaskan pada file yang pada sensor node yang sudah jadi tadi ya, yang pada sebelum awal tadi. Itu di sini ya. Kita mulai menambahkan yang ID node sensor suhu, ID node sensor kelembapan tadi itu ada pada lab 4. Dan sensor logs ini untuk menyimpan riwayat, dan kita sudah menambahkan riwayat pembacaannya. Nah, di sini ada menunya ya. Jadi menunya di sini ada 5. Tambahkan node sensor, kemudian baca sensor, lihat riwayat. Nah, kita di sini juga sudah menambahkan exception handling atau apabila terjadi kerusakan pada sensor, sensor tersebut tidak membalikan angka acak melainkan memicu error secara sengaja. Oh, di sini kita sengaja menambahkan error pada lab keempat ini. Sekarang kita coba jalankan. Download dulu filenya. Ekstrak. Kita coba jalankan. Ini mulai 578 Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk menunya di sini ada 5 menu. Karena kita pada lab ini sudah menambahkan node sensor ini ya. Sama lihat riwayat ini. Kita coba sekarang. Kita coba masukkan nama node-nya balap.
Nah, node-nya berhasil ditambahkan. Nah, fungsi node ini program akan membaca input melalui node yang tersimpan. Kita contohkan, misal kita pilih nomor 2. Nah, di sini dia akan menampilkan daftar node-nya, yaitu ada balam. Node yang tersimpan yaitu balam. Nah, untuk fungsi string tadi itu untuk merubah dari, kita kan memasukkan nama node-nya tadi kan balam kecil semua, namun dan menggunakan string tadi dia otomatis akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian kita coba balam. Nah, di sini sudah muncul nilai acaknya pada suhu. Kita coba baca kelembapan. Nah, di sini ada custom exception atau raise error yang sengaja kita buat tadi. Di sini fungsinya untuk ini ya. Setelah kita buat custom error tadi, sini akan menampilkan simulasi error sensor malfunction, gagal membaca data dari perangkat keras. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba jalankan riwayat. Nah, riwayatnya di sini sudah muncul dari pembacaan, hasil pembacaannya. Oke, kita lanjut ke lab 5. Nah, pada lab 5 di sini kita sudah masuk ke object oriented programming. Lab minggu 5 dan 6 merupakan inti dari accelerated project yang sedang dibangun. Jika pada minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saat mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis object oriented programming atau OOP. Dari object oriented programming itu adalah penggunaan hmm, penggunaan kelas pada sebuah pemrograman Python ya. Penggunaan kelas, objek atributnya, dan metode. Kita coba pada season 5. Nah, di sini pada lab season 5 kita adalah penerapan OOP part 1. Pada season ini akan melakukan refactoring, restrukturisasi kode pada aplikasi simulator. Nah, di sini pada lab session ini kita disuruh membuat modul baru bernama node.py yang di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama sensor node. Kemudian kita membuat methods, yaitu perilaku objek. Oke, sekarang kita coba ke kode programnya saja. Kita coba lihat kode programnya dari lab 5. Kita ekstrak. Kita coba lihat dulu kali ya.
Oke. Nah, di sini ada programnya. Program pertama untuk membaca simulasi sensor. Refactoring program ke OOP. Nah, di sini ada, kita lihat tadi, kita menambahkan kelas ya. Kita coba pada programnya. Nah, untuk kelasnya tadi itu berada di not. Nah, ini dia nih. Untuk kelas dari OOP-nya tadi, penambahan OOP-nya itu tadi, refactoring OOP, itu kita dengan menambahkan modul baru bernama node.py yang berisi kelas sensor node. Nah, jadi untuk contoh kelasnya itu ada di sini ya, kelas sensor node. Ini adalah contoh penerapan OOP-nya, yaitu dengan menggunakan kelas. Oke, kemudian kita lanjut ke lab 6. Nah, pada lab 6 ini kita sudah menerapkan penerapan inheritance, parent, child, and class, penerapan polymorphism, method overriding, kemudian membuat controller atau manager class. Nah, jadi pada lab 6 ini kita sudah menerapkan inheritance. Apa sih inheritance itu? Jadi inheritance itu adalah penurunan sifat ya. Seperti parent and child class, atau seperti sifat dari kelas parent dan child class, atau seperti orang tua dan anak, dimana anak bisa menurun bisa dimana orang tua bisa menurunkan sifatnya ke anaknya. Kita coba lihat programnya. Bisa kita lihat program pada lab 6. Di sini untuk elemennya itu tidak banyak berubah ya. Hanya saja kita menambahkan modul baru bernama manager.py. Nah, pada manager itu kita kan disuruh menerapkan parent and child class. Nah, di sini ada class environment. Oh, tidak. Enggak. Nah, pada lab 6 ini kita membuat modul baru manager ini untuk mengelola node sensor atau berfungsi sebagai controller dalam sistem OOP. Nah, di sini ada fiturnya untuk menyimpan daftar node sensor, membaca semua sensor menggunakan polymorphism, kemudian menyimpan dan menampilkan log pembacaan, mengolah seluruh node sensor dalam sistem. Oke, kemudian ada add node, self node, all node, kemudian log untuk menampilkan seluruh riwayat pembacaan. Nah, kalau untuk inheritance-nya tadi, nah ada di modul node. Parent class itu sensor node, child class-nya di sini ada temperature node dan humidity node. Konsep inheritance dan polymorphism. Nah, di sini ada parent class yaitu sensor node, class sensor node.
Nah, dan di sini ada temperatur node. Oh, untuk melihat bahwa dia itu adalah anak dari sensor node, kita bisa melihat sini. Sini terlihat tertulis sensor node. Artinya dia adalah anak dari kelas sensor node atau dia adalah child class. Nah, di sini humidity juga adalah bagian atau anak dari sensor node. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, untuk menunya di sini sudah berubah ya dari yang sebelumnya. Untuk menunya di sini ada tambah not untuk sensor suhu, di sini dipisah ya. Yang sebelumnya itu hanya tambahkan satu, kita bisa menambahkan satu not bisa untuk dua dua sensor ya. Namun di sini kita menambahkan sensornya itu masing-masing. Sekarang kita coba tambahkan misal balam. Dan di sini sensor suhu berhasil tambahkan, kemudian kita coba kelembapannya, pin. Nah, sensor kelembapan berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba baca semua ini, kemudian kita lihat riwayat. Kemudian lagi pada rekaman tadi, kan berupa nah, intinya pada lab 6 ini, kalau pada lab 5 itu kan kita penerapan OOP ya, dengan menambahkan kelas. Kalau pada lab 6 ini, kita penerapan inheritance, parent, child, and class, atau penurunan penurunan dari parent class and child class. Kemudian ada penerapan polymorphism atau method overriding pada child class. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat modul baru, yaitu modul manager.py yang berfungsi sebagai controller. Jadi semua ininya itu dipindahkan ke manager. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke lab yang 7. Nah, sesi lab 7 ini merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP) pada minggu sebelumnya. Kini saatnya mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat organization. Nah, sekarang kita coba masuk ke lab season 7 dan 8. 7. Nah, pada lab season 7 ini adalah OOP part 3 dan closures, generators, and iterators. Jadi pada ini kita akan membuat custom exception ya. Exception low battery error dan sensor block error pada pengecekan perangkat generator kedua ini. Tambah penguji jangan.
Nah, di sini juga kita menerapkan generators and iterators, yaitu menambahkan cari anomali data sensor. Oke, kita coba jalankan saja ya kodenya. Pada lab season 7 ini, untuk menunya di sini bertambah ya menjadi 6, yaitu mencari anomali data. Sekarang kita coba satu satu, kemudian kita masukkan lagi ID sensor 2, misal 2, kemudian kita baca semua sensor dan kita baca lagi, kita coba baca lagi ya. Nah, di sini ada, di sini pada lab season 7 ini kita menambahkan action juga ya. Lakukan pemeriksaan fisik pada probe sensor. Dan kita coba nomor 4. Di sini ada satu value, kita coba cari anomali. Di sini pencarian selesai, tidak ada anomali lain. Artinya program sudah selesai ya mencari anomali. Oke. Dan kita masuk ke lab 8. Nah, pada lab 8 ini kita sudah menambahkan yaitu data persistence, file IO, dan lambda function. Pada sesi ini, simulator IoT akan berfungsi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen, data resisten, virtual auto log, dan mengalami context manager web open, dan fitur sistem pelaporan cepat. Nah, pada lab 8 ini kita mempelajari tentang auto save log atau hmm, jadi dia menggunakan konteks manager web open asvel dan mode append. Jadi fungsi mode append ini dia akan menambahkan apabila kita merunning programnya, outputnya itu yang kita simpan di sensor log filenya itu tidak akan terhapus, output yang sebelumnya itu tidak akan terhapus, jadi dia akan menambahkan lagi di bawahnya. Kemudian
Sini kita juga menggunakan generator laporan kritis atau untuk mencetak laporan sensor kritis. Nah, jadi file sensor data log itu akan dibaca dan eh, dicek satu persatu yang mengidentifikasi bahwa itu adalah anomali. Contohnya seperti warning, error, warning, error, error. Sekarang kita coba jalankannya. Kita coba jalankan, itu tadi lab berapa ya? Lab 8 ya. Kita coba jalankan lab 8 itu. Oke, ini pada lab 8 kita ada menambahkan lagi menu baru, yaitu cetak laporan sensor kritis. Sekarang kita coba balam, coba menu 2 kabin, dan kita coba baca semua sensor. Oke, kemudian kita coba lihat riwayatnya. Di sini ada 3 error ya, tabin 2 dan balam 1. Kemudian kita coba cari anomali, pencarian selesai, kemudian kita coba cetak laporannya. Nah, di sini ada banyak ya. Filter data krisis ini menerapkan lambda filter. Jadi di sini ada output yang ditampilkan ini adalah data yang tersimpan pada file ini ya, sensor data log. Nah, sensor data log ini. Jadi file data yang tadi kan dicatat oleh file ini, dicatat pada file ini. Kemudian lambda filter itu membaca file tersebut, file ini, untuk dicek mana anomali atau error atau warning atau file itu akan dibaca. Kemudian dia akan ditampilkan di sini karena kita mengecek menggunakan memilih menu 7 itu untuk menampilkan error-error atau anomali-anomali yang ada pada sensor data log.txt atau file sensor data log. Oke, kita coba dan kita lanjut. Mana tadi ya? Oh, di sini. Untuk yang selanjutnya di sini adalah bagian B, refleksi dan tantangan. Yang pertama ada sebutkan materi yang mengubah cara pandangmu paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya. Untuk yang pertama, materinya yaitu adalah materi inheritance ya. Menurut saya yang paling berkesan.
Untuk kegunaannya sendiri dalam tugas ini, inheritance itu adalah penurunan sifat, yaitu sifat pada parent class yang diturunkan kepada child class. Ungkapkan materi yang paling menantang atau problem solving. Untuk yang paling menantang atau paling sulit, menurut saya untuk materi yang menantang sulit itu hampir semuanya ya, tapi yang paling sulit sulit benar-benar sulit itu menurut saya adalah OOP itu sendiri ya. Kalau untuk yang paling sulit, kalau untuk usaha yang telah dilakukan apa sih, usahanya di sini saya terus belajar tentang OOP itu, penggunaan OOP, baik itu melalui bertanya dengan teman ataupun melalui AI seperti ChatGPT, Gemini gitu, untuk eh, memahami, untuk benar-benar memahami tentang OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian untuk kendala utama di sini, kendala utamanya jujur lebih ke kaget, karena pada saat SMK eh, saya tuh yang dipelajari pada saat SMK itu benar-benar fokus pada hanya pada jaringan saja, tidak pernah yang namanya coding ya, pemrograman itu tidak pernah, hanya sekedar mengetahui bahasanya saja seperti Python, Java, dan lain-lain. Nah, hanya seperti itu. Jadi pada saat masuk di perkuliahan itu sedikit kaget. Ternyata pemrograman itu salah satu mata kuliah utama yang ada pada TRI atau atau teknologi rekayasa internet. Oke, untuk mungkin hanya segitu ya materi yang dapat saya jelaskan terkait dengan mini project. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.